Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Salsa Putri dengan NIM 2111010400308. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alternatif pemecahan hambatan dalam pengelolaan kelas. Pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut. Perilaku anak di kelas, di depan guru, teman-temannya, atau di depan orang lain disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak, kondisi yang dihadapinya, dan disebabkan oleh berbagai keinginannya. Hal ini merupakan hasil interaksi antara dirinya dengan semua aspek lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat umumnya. Kemudian jenis-jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Ada dua jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan atau individual dan yang bersifat kelompok. Disadari bahwa masalah perorangan atau individual dan masalah kelompok seringkali menyatu dan amat sukar dipisahkan yang satu dari yang lain. Namun demikian, pembedaan antara kedua jenis masalah itu akan bermanfaat terutama apabila guru ingin mengenali dan menangani masalah yang ada di dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Masalah pengelolaan kelas tersebut yaitu masalah pengelolaan kelas yang pertama yaitu masalah individual. Masalah individual adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah individu anak. Terdapat 4 kategori masalah individual dalam kelas, yaitu tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Bentuk-bentuk perilaku tersebut menimbulkan masalah dalam kelas dan dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Contohnya seperti anak tertawa lebih keras dibanding teman-teman lainnya, anak suka bercanda dan sering menggoda teman sebelahnya, anak pura-pura sakit, atau anak pura-pura tidak mengerti sehingga selalu bertanya, dan lain sebagainya. Jenis masalah pengelolaan kelas yang kedua yaitu masalah kelompok. Masalah kelompok merupakan kurangnya kekompakan ditandai dengan adanya kekurangcocokan di antara para anggota kelompok, konflik antara siswa antar siswa dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk ke dalam kategori kekurangkompakan ini. Dapat dibayangkan bahwa kelas yang siswa-siswa tidak kompak akan beriklim tidak sehat yang diwarnai adanya konflik, ketegangan, dan kekerasan. Siswa-siswa di kelas ini akan merasa tidak senang dengan kelompok kelasnya sehingga mereka tidak merasa tertarik dengan kelas yang mereka duduki itu. Para siswa tidak saling membantu. Contohnya seperti ketidakmampuan mengikuti peraturan kelompok, reaksi terhadap anggota kelompok, atau penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan penanggulangan masalah anak. Yang pertama, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berfokus pada aspek psikologis anak seperti emosi, motivasi, dan perilaku. Dalam pendekatan ini, orang tua atau guru dapat menggunakan teknik seperti pengawasan, motivasi, dan pengawasan untuk membantu anak mengatasi masalahnya. Yang kedua, pendekatan sosial. Pendekatan ini berfokus pada interaksi sosial anak dengan orang lain seperti teman, guru, atau orang lain. Dalam pendekatan ini, orang tua atau guru dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan resolusi konflik. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan emosional. Pendekatan ini berfokuskan pada aspek emosional anak seperti emosi, keamanan, dan kepuasan. Dalam pendekatan ini, orang tua atau guru dapat membantu anak mengembangkan keterampilan emosional seperti pengelolaan emosi, keamanan, dan kepuasan. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan ini berfokus pada aspek komunikasi anak dengan orang lain seperti orang tua, guru, atau teman. Dalam pendekatan ini, orang tua atau guru dapat membantu anak mengembangkan keterampilan komunikatif seperti komunikasi efektif, pengawasan, dan resolusi konflik. Kemudian pendekatan yang kelima dan yang keenam yaitu pendekatan kultural dan pendekatan spiritual. Pendekatan kultural merupakan pendekatan yang berfokus pada aspek budaya anak seperti nilai, norma, dan tradisi. Dalam pendekatan ini, orang tua atau guru dapat membantu anak mengembangkan keterampilan budaya seperti penghormatan, kesadaran, dan kepedulian. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual merupakan pendekatan yang berfokus pada aspek spiritual anak seperti kepercayaan
kepercayaan, nilai, dan tujuan. Dalam pendekatan ini, orang tua atau guru dapat membantu anak mengembangkan keterampilan spiritual seperti kepercayaan, nilai, dan tujuan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.